Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membuat kerupuk bantet ya. Kerupuk ini biasanya ada di warung-warung yang dibungkus kisaran harga 2.000 hingga 5.000 rupiah. Nah, di sini kita akan buat kerupuk bantetnya. Yang pertama, siapkan kompor dan juga minyak secukupnya. Di sini saya menaruh sebagian ya. Kebetulan ini kerupuknya kurang lebih setengah kilo. Nah, di sini taruh sebagian. Kalau misal mau di 3 kali boleh, 4 kali boleh. Kebetulan kalau saya itu di 2 kalikan ya. Sini cukup ya kalau 2 kali penggorengan. Nah, pada saat penggorengan juga harap diperhatikan itu untuk api ya. Yang pastinya untuk membuat kerupuk bantet, seblak bantet dan lain sebagainya itu harus diperhatikan api. Soalnya apa? Soalnya karena pada saat nanti kerupuknya ngembang, itu tidak boleh apinya kebesaran. Kalau apinya kebesaran, nanti kerupuknya akan mekar. Nah, ini kan udah terlalu besar ya. Ini perkecil lagi karena sebentar lagi nih kerupuknya sudah mulai mekar. Nah, kayak gini ya. Udah mulai ngembang lah kayak gitu. Nah, kalau sudah mulai ngembang ini terus diaduk-aduk, ya jangan sampai tidak diaduk. Kalau tidak diaduk nanti ngembangnya sebagian gitu, enggak keseluruhan. Nah, biasanya kalau di penjual itu kerupuk yang kayak gini untuk dijual di warung-warung itu yang putih yang gede ya. Ini apa namanya mentahannya seperti ini, segede gini ya. Nah, tapi di sini kita akan membuat kerupuk bantet kayak gitu. Biasanya kan kalau kerupuk bantet itu yang kemarin kita bikin dari kerupuk bawang. Nah, kalau yang ini nggak tahu ini apa namanya ya. Nggak tahu kerupuk apa ini jenisnya. Nah, di sini terus diaduk-aduk ya, jangan sampai tidak diaduk ya. Nah, kalau misalkan mau apa namanya? Mau memastikan si kerupuknya matang atau tidak, itu bisa dilihat dari warnanya atau juga ini bisa dicek dengan cara menekan kerupuknya yang apa namanya yang kecilnya. Ya kalau misalkan sudah pas, nah kayak gini, itu kalau biasanya bunyi ya. Kalau misal masih alot, dia tidak bunyi gitu. Jadi bisa seperti itu atau juga dari segi warnanya ya. Jangan sampai tidak matang. Kalau tidak matang itu kemungkinan besar nanti kerupuknya akan alot kalau sudah diangkat gitu. Nah, ini sudah mulai kuning ya. Nah, seperti ini tidak ngembang ya. Ini sudah berhasil, sudah bantet. Pastikan lagi untuk apinya. Kalau misalkan ini mau diangkat, ini apinya harus dimatikan. Sebab kalau tidak dimatikan nanti apinya kepanasan untuk apa namanya untuk penggorengan selanjutnya. Nah, ini diangkat ya. Pastikan juga si minyaknya itu dalam keadaan dingin. Kalau tidak dingin, nah ini seperti ini saya cek ya, biar teman-teman tahu ini perbandingannya seperti apa. Nah, ini kalau sudah digoreng itu seperti ini, mekarnya gede ya. Nah, sementara kita di sini membutuhkan kerupuk yang bantet. Nah, untuk ngecek selanjutnya itu bisa taruh satu aja dulu. Nah, perhatikan tunggu berapa menit. Kalau misalkan tidak ngembang, berarti itu si minyaknya sudah pas ya. Sudah cukup untuk tingkat suhunya. Selanjutnya ini yang tahap 2 juga sama tidak boleh dinyalakan dulu ya si apinya. Nah, yang kedua ini baru dinyalakan. Kalau misalkan dinyalakan dari awal itu sudah saya bilang tadi ya, nanti akan terlalu panas si minyaknya gitu. Nah, pada saat udah mulai ngembang lagi apinya juga kalau misalkan terlalu gede, kecilin lagi kayak tadi ya di tahap pertama. Nah, pastikan semuanya keaduk. Kalau sudah mulai kelihatan mengembang, inilah terus diaduk-aduk terus ya. Nanti juga akan terlihat lah ya. Kalau misalkan aduknya tidak rata, itu kemungkinan kerupuknya akan mekar sebelah atau misalkan cuma yang di sebelahnya, sementara yang sebelahnya lagi tidak akan mekar. Nah, untuk tahapan berikutnya juga sama ya. Nah, kayak gini dicek kalau misalnya udah krek kayak gitu berarti udah
apa namanya, udah siap diangkat. Kalau misalnya masih alot, masih lembek kayak gitu, itu terus aja diaduk-aduk ya. Di sini harus sabar ya, jadi nggak boleh buru-buru. Nah, di sini perbandingannya ini yang tadi ya, yang tadi digoreng. Kemudian ini untuk bumbunya ya. Ini bisa dilihat, ini untuk bumbu simple aja ya. Kalau misalnya teman-teman ada bumbu yang lain yang misalkan sesuai selera teman-teman boleh ya. Di sini ada bawang putih ya, kemudian kencur. Ini saya goreng ya, goreng biar nanti apa namanya, biar kriuk nanti. Setelah digoreng, pastikan juga ini apinya jangan terlalu besar. Soalnya kalau terlalu besar nanti akan cepat gosong ya. Sedangkan untuk daun jeruknya nanti di belakang ya. Kalau misalkan ini sudah menguning kayak gini, udah mulai agak kuning, baru dimasukkan daun jeruknya. Nah, pada saat memasukkan daun jeruk juga apinya juga pastikan juga kecil ya, jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar biasanya letup-letup kayak gitu ya. Kemudian kalau sudah diaduk-aduk kayak gini ya, selanjutnya kita angkat ya, dengan catatan ini sudah buih-buihnya sudah sedikit. Setelah diangkat ya kayak gini, kita siapkan untuk penghalusnya. Nah, kemudian kita ulek ya, mau di blender boleh, mau diulek, karena ini sedikit kita ulek aja lah ya. Nah, kayak gini terus diulek-ulek sampai halus. Setelah halus, nah baru selanjutnya kita apa namanya, campurkan ya dengan kerupuk yang tadi kita buat. Pastikan juga kerupuknya masih ada dalam kondisi panas ya, karena kalau sudah dingin itu biasanya nggak nempel kayak gitu. Di sini saya tambahkan juga untuk cabai bubuknya ya. Cabai bubuk boleh apa aja silahkan. Kemudian ini yang tadi di awal itu penyedap rasa ya, boleh merek apa aja silahkan. Ini terus diaduk-aduk lagi seperti ini ya. Ini bisa untuk buat jualan juga ya. Ini setengah kilo saya beli harganya 15.000. Nggak tahu kalau di teman-teman itu harganya berapa. Setengah kilo ini seperti ini ya, lumayan banyak. Itu bisa digunakan untuk berjualan kayak gini. Ini kita coba ya. Kriukannya ya, enak banget. Bisa dijadikan teman untuk cemilan juga ataupun juga untuk jualan. Nah, ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, terima kasih sudah bergabung. Kritik dan sarannya saya tunggu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.